Water lily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfadin Ahmad Prasetya. Di sini saya mengajar di SMK Negeri 7 Malang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTKUM kategori 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rencana aksi saya yang keempat atau PPL keempat dengan materi bandwidth menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya, Nak, hari ini? Oke. Saya absen dulu ya. Ahmad Widyanarko. Oke. Aji, Anggi, Ayu Ulan, Yusuf terakhir. Oke. Untuk materi kemarin apa? Simple Q. Simple Q bandwidth yang bagaimana? Ada yang bisa? Oke, Simple Q itu adalah manajemen bandwidth yang paling sederhana. Oke. Kita ke kompetensi dasar dulu. Kompetensi dasar yang pertama kita akan mengevaluasi manajemen bandwidth. Tetap kompetensi dasar yang kemarin, serta mengkonfigurasi manajemen bandwidth menggunakan up to share. Ya. Indikatornya yang pertama kita akan belajar mengenal yang namanya bandwidth dedicated sama bandwidth up to share, QS atau quality of service, serta melakukan konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan share up to sama traffic priority. Jadi nanti ada di bandwidth itu ada traffic priority-nya. Jadi ada priority 1 sampai angka 8. Jadi yang angka 1 itu adalah prioritas tertinggi. Contohnya saja kalau di sekolah nanti itu ada prioritas tertingginya siapa? Kepala sekolah. Nanti ada prioritas yang di bawahnya lagi. Oke, sebelum ke materi, saya punya cerita. Di sini saya punya cerita. Ini adalah cerita dari mahasiswa LPDP. Istilahnya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ke Prancis atau ke luar negeri. Jadi dia menimba ilmu atau kuliah di Prancis dengan biaya yang gratis. Dia ini adalah mahasiswa dari Asia ya. Jadi Asia belajar ke Prancis di universitas yang ternama, yang unggul di sana. Saat di Prancis, dia ini setiap mau ke kampusnya, dia harus naik kereta. Dia itu tidak menggunakan langsung bayar gitu ya. Jadi dia ada mesin. Terus untuk bayarnya itu sesuai dengan dia akan turun. Jadi naik kereta, di mesinnya itu langsung ada harganya. Langsung ada tarifnya. Ternyata setelah sekian lama, dia ini mengetahui kelemahan dari transportasi itu. Jadi saat mau masuk di sini, Nak, si petugas kereta ini tidak pernah melihat karcisnya. Tapi si mahasiswa ini mempunyai akal. Saya di sini loh mahasiswa dapat beasiswa, istilahnya mahasiswa miskin. Biar dapat mengakali gimana? Dia istilahnya ada melihat kelemahan dari sistem itu, dia akali. Jadi setiap dia naik transportasi atau naik keretanya itu dia tidak bayar. Selama 4 tahun, jadi selama 4 tahun dia tidak bayar. Sampai lulus dia tidak bayar. Alhasil setelah 4 tahun dia lulus dengan cum laude.
nilai terbaik di universitas itu, ngelamar di perusahaan-perusahaan yang ada di Paris. Dia menaruh lamarannya ke perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Ternyata nak, yang kalian tahu, dengan predikat cum laude seharusnya dia akan diterima di salah satu perusahaan. Tapi tidak di sini. Oke. Dia tidak diterima di semua perusahaan yang ada di Paris. Oke. Dia memiliki apa ya istilahnya? Setelah itu dia memiliki pikiran kalau di negara Prancis itu adalah negara yang rasis. Alhasil, mahasiswa ini pergi ke yang namanya petugas perusahaan. Jadi di sana ada kayak customer service perusahaan-perusahaan. Kenapa dia tidak diterima di sana? Mahasiswa ini ditemui oleh salah satu pegawainya. Ternyata pegawainya bilang, "Nona, kami tidak rasis ya. Sebaliknya kami sangat membutuhkan kemampuan Anda. Kemampuan dia itu sangat dibutuhkan. Dengan nilai yang cum laude, dia itu sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan itu. Tapi satu yang tidak bisa kami terima, itu adalah attitude Anda. Etika Anda. Kenapa? Kalau kamu sudah diberi kecerdasan, tapi selalu digunakan untuk apa tadi? Untuk apa? Membodohi sistem transportasi yang ada di Paris. Yang bisa kita petik apa nak? Dari penjelasan ini tadi. Yang pertama, moral dan etika atau attitude itu amat sangat penting, bahkan ditempatkan di atas kepintaran, kecerdasan atau kejeniusannya. Iya, meskipun kalian pintar, nah, meskipun kalian pintar, kalian dapat nilai yang terbaik, tapi attitude kalian itu rendah, 0 hasilnya. Oke. Ada sebuah perkataan yang bisa saya ambil dari Samuel Johnson. Samuel Johnson ini adalah sastrawan Inggris, mengatakan pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Oke, sebelum kita ke materi, kita ada ice breaking sedikit. Kita ke kuisis, silakan dibuka kuisisnya. Oke, nih kodenya 795161. Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya itu ya, bandwidth dedicated sama bandwidth up to share. Sebelum kita ke materi, coba kalian simak dulu. Ini video yang saya tampilkan ya. Sobat BB sudah tahu perbedaan jaringan internet dedicated dan up to bandwidth. Bagi sobat yang belum tahu perbedaan dari kedua jaringan internet tersebut, berikut BB akan jelasin. Apa itu bandwidth up to sama bandwidth dedicated? Jaringan yang berjenis up to bandwidth adalah jenis jaringan yang biasa digunakan untuk rumahan. Iya. Karena internet yang diberikan oleh suatu ISP dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur penyedia ISP tersebut. Artinya, koneksi internet yang dihantarkan ke setiap rumah akan dibagi dengan 4-8 rumah atau bahkan lebih. Jadi, apabila berlangganan internet up to 10 Mbps, pelanggan tidak akan selalu mendapatkan 10 Mbps tersebut. Kondisi ini akan berdampak pada kecepatan akses internet Anda. Makanya jangan heran jika saat-saat tertentu koneksi internetnya menjadi lebih lambat. Bisa jadi karena pemakaian internet di wilayah Anda lagi full. Karena banyak user. Itulah mengapa banyak perusahaan yang memasang jaringan internet jenis ini dan akhirnya kecewa. Pasti pas kalian. Karena Oleh sebab itu, jenis satu bandwidth memiliki harga paket bulanan yang lebih murah. kabel fiber optik itu dibagi ya. Harganya itu Dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth ini lebih baik jika digunakan untuk kantor. Mengapa? Karena koneksi internet atau bandwidth yang sobat dapatkan sesuai dengan paket berlangganan internet yang sobat ambil dan mendapat jaminan kecepatan 1:1 dan jaminan availability hampir 100%. Misalnya, sebuah perusahaan berlangganan jaringan internet dedicated 10 Mbps. Bandwidth yang didapatkan akan tetap sebesar 10 Mbps tanpa dibagi oleh kantor-kantor yang ada di sekitaran perusahaan tersebut. Itulah kenapa dedicated memiliki koneksi internet yang jauh lebih cepat dan stabil.
Jadi semoga sobat mengerti dan tidak salah pilih antara jaringan up to bandwidth dan dedicated bandwidth. Oke ya, setelah kalian melihat tadi, yang namanya bandwidth dedicated apa nak? Yang bisa kalian dapat dari video yang sudah kalian tonton tadi. Oke. Jadi bandwidth dedicated adalah bandwidth yang kita gunakan tidak terbagi. Oke. Lain. Atau bandwidth up to share. Kalau bandwidth up to share itu jenis jaringan dengan bandwidth yang terbagi. Oke. Tapi kalau up to share itu dia dibagi-bagi, masih dibagi-bagi ya. Ada yang ditanyakan? Ayo. Oke, tidak. Oke, kalau tidak coba kalian ke kelompoknya masing-masing. Kalian ke kelompoknya masing-masing, silakan dikonfigurasi mulai awal. Apply, terus kamu masuk ke pot. Ayo, pasti sudah lupa ini. Interface-nya arahkan ke VLAN. VLAN. Apply. Apply, oke. Tambah lagi, VLAN-nya kan belum kamu gabungkan tuh. Gak apa-apa, reconnect. VLAN. Oke, di Apply. Oke, VLAN-nya tadi udah di AP bridge. Ini kan bridge ada ya. Ke interface lagi. Interface lah, VLAN-nya kamu. Oke, sekarang kamu buat IP. HP kalau yang ini saya. Ini yang klien satu bukan punyanya komputer. Ini komputer. Iya, sekarang ke HP IP-nya berapa? Ini. Lihat sih HP-mu. Ini kan ini. Wah, ini alamat IP 346. Geng, dimasukkan itu aja. Oh, 346. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Abdi Prasetyo dan teman saya Jika Adi Prasetyo. Jadi saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu mengenai pemakaian bandwidth dengan menggunakan up to share. Dilihat ini untuk yang klien pertama, yaitu kita menggunakan laptop. Ini target. Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, ini untuk Klien satu itu berapa? Klien satu kita kasih upload max limit 512 KB. Kemudian yang download max limitnya 128 KB dan hasilnya yaitu uploadnya 19,0 kbps dan juga downloadnya 130,8 kbps. Kita beri top dulu untuk temennya. Untuk post-testnya, silakan kalian buka yang namanya Fuisis. Yuk dihitung itu, Nak Iman. Oke, nah, yang sudah menjawab post test, halo, yang sudah menjawab post test, silakan dibuka Padlet-nya kalian ya. Padlet diisikan yang namanya kesimpulan. Oke, nak, ini kita sudah post test. Setelah post test, kita simpulkan untuk materi hari ini. Kalian tulis di Padlet ya. Oke, ada yang bisa maju membacakan hasil kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama adalah bandwidth yang kita gunakan tidak terbagi dengan isu lain, sedangkan bandwidth up to share adalah jaringan yang bandwidth yang terbagi dengan isu lain. Dan ada juga quality of service adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebagai jaringan dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Oke, pintar.
Oke, mulai dari via. Jadi bandwidth itu ada bandwidth dedicated. Kalau bandwidth dedicated itu tidak terbagi dengan user yang lain. Tapi kalau bandwidth up to share itu dibagi-bagi nanti bandwidthnya. Oke? Oke, jangan lupa minggu depan kita akan belajar yang namanya web proxy ya. Jadi nanti kalian pelajari web proxy-nya, kalian lihat di buku yang ada di perpustakaan itu ada materi web proxy. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu karena semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat yang bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, jangan lupa nanti yang piket komputernya dimatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.